Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga di malam yang indah ini kita selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita akan mengkaji tentang Islam bukanlah sebuah agama. Kita ketahui bersama selama ini kita sebagai umat Islam, yakni memahami Islam itu adalah sebuah lambang keagamaan atau lambang agama. Namun di balik Islam itu apa sebenarnya? Jadi esensi di balik Islam itulah yang harus kita pahami dan yang harus kita gali bersama. Jadi sebenarnya Islam itu adalah jalan yang lurus. Islam itu bukan sebuah agama, akan tetapi Islam itu adalah pedoman bagi setiap diri manusia. Islam itu apa sih namanya? Jalan keselamatan. Jadi seluruh manusia itu ingin selamat jalannya menuju Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita buka di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, terjemahnya di sini. Namun Islam itu ada terjemahannya, yakni selamatnya hati menuju Sang Pencipta. Islam itu selamatnya hati menuju Tuhan. Islam itu selamatnya hati menuju pengabdian kepada Tuhan. Jadi bukan Islam baik. Terjemahannya terjemahkan di dalam apa makna Islam itu. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Shadaqallahul azim. Itu makna secara yang tersurat. Makna yang tersirat, makna mutasabihat, makna yang sesungguh-sungguhnya, yakni persiapkan hati kita dulu. Karena makna yang sesungguh-sungguhnya itu mengenai hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Agama itu apa sih? Agama itu adalah tuntunan hati supaya kita hidup berketuhanan dan hidup dengan kemanusiaan. Jadi dituntun supaya di dalam berketuhanan hati kita selamat, maka berkemanusiaan pun hati kita pasti selamat bila sudah selamat. Namun bila hati kita tidak selamat, hati kita kepada Tuhan, hati kita tidak selamat kepada Allah. Kenapa? Karena kita belum kenal Allah. Karena kita belum kenal Tuhan, yang mana mungkin disebut selamat. Mana mungkin disebut Islam bila kita meskipun secara KTP saya beragama Islam. Namun selama hidup ini puluhan tahun lamanya, 52 tahun usia saya tidak mengenal Allah itu siapa. Allah itu yang mana? Allah itu bagaimana? Bagaimana mungkin bila Allah itu hanyalah kita anggap sebagai sosok yang gaib, berarti kita selama ini tidak pernah berjumpa dengan Allah. Kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Kita tak pernah menghadap kepada Allah. Bagaimana mungkin hati kita akan selamat di sisi Allah? Bila berjumpa pun kita tidak pernah. Berarti Islamnya hanya Islam secara hawa nafsu. Selamatnya hati saya selama ini hanya kembali kepada hawa nafsu saya sendiri. Maknanya di dalam hati saya yang ada hanya Abdul Halim nama saya. Maka dari itu ketika di dalam hatiku yang ada hanyalah nama diriku sendiri, wujud diriku sendiri, berarti wujudnya Allah, hidupnya Allah gaib. Berarti otomatis diriku Abdul Halim selama puluhan tahun sehingga usia 52 tahun ini saya tidak pernah mengenal Tuhan. Otomatis perjalanan saya di hati saya pasti menemukan jalan ketersesatan. Tidak pernah lurus jalannya. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Dan karena saya telah mempertuhankan diriku sendiri. Cobalah kita hayati. Abdul Halim atau Andalah namanya siapa? Kita selama ini sebagai umat manusia, kita mempercayai, mengimani, meyakini bahwa kita seluruh umat manusia ini hanyalah makhluk. Makhluk itu adalah ciptaan Sang Khalik. Makhluk itu adalah dikuasai Khalik. Makhluk itu adalah tidak bisa bergerak kemanapun tanpa Sang Khalik. Itulah makhluk. Namun selama ini umat manusia termasuk saya mengakui bahwa diri saya atau umat manusia itu sebagai makhluk, tapi praktek di dalam kehidupan saya selama ini aku sudah menyerupai Sang Khalik. Aku sudah menyerupai Tuhan. Apa maknanya? Segalanya aku yang berkuasa. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, aku merasa aku yang melakukan itu semua. Yang bangun tidur aku, yang mau tidur aku, yang jalan ke kamar mandi aku, yang naik motor aku, yang sholat aku, yang ibadah aku. Berarti aku ini telah lama puluhan tahun menjadikan diriku sebagai tauhid.
atau menjadikan diriku sendiri sebagai sang pencipta apapun yang aku perbuat. Inilah kita harus menyadari bahwa selama ini kita telah jauh dari jalan keselamatan. Kita telah jauh dari Islam. Kita telah jauh dari kekuasaan Tuhan karena kita tidak mau dikuasai Tuhan dan karena kita ingin jadi penguasa sendiri-sendiri. Berarti saya otomatis di sisi Allah belumlah dikatakan Islam. Belumlah dikatakan selamat karena aku telah lama mentuhankan hawa nafsuku sendiri. Telah mentuhankan kedagingan kemanusiaanku sendiri. Berarti meskipun secara KTP aku Islam, namun secara hakiki menurut Tuhan aku belum Islam, belum selamat hatiku kepada Tuhan. Maka dari itu bila hatiku belum selamat kepada Tuhan, pasti di dalam praktek kemanusiaan, aku pasti tidak akan pernah selamat memandang manusia yang lain. Jangankan memandang manusia yang lain, memandang diriku sendiri saja aku tidak selamat. Sholatku tidak selamat. Ibadah-ibadahku tidak selamat. Dan apa yang kulakukan kebaikan apapun pasti tidak selamat. Kenapa? Karena semuanya bersandar kepada tauhid yang selama ini kita pertuhankan. Kita selama ini hanya bersandar kepada keakuan diri kita. Kita bersandar kepada diri kita sendiri. Kita bersandar kepada kedagingan kita sendiri. Sehingga kita selama ini tidak menyadari bahwa kita selama ini tidak bertuhan. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun telah jadi Tuhan. Praktek-praktek ketuhanan yang kita jalani selama ini. Karena kita selama ini belum mengenal Tuhan, ya pasti kita tidak akan ketemu jalan yang lurus. Lurusnya hati kepada Tuhan. Namun bila hati kita sudah lurus kepada Tuhan, sebelum kita bahas tentang hati yang lurus kepada Tuhan, Tuhan itu siapa sih? Ada yang namanya Allah Tuhan itu. Ada yang namanya Allah Tuhan itu. Ada yang namanya Gusti Sang Hyang Widi Tuhan itu. Ada yang namanya Bapa Tuhan itu. Berbagai macam nama-nama Tuhan itu sebenarnya yang menyebut, yang bisa menyebut Tuhan itulah Tuhan. Jadi manusia bisa menyebut Tuhan karena ada Tuhan. Manusia bisa menyebut nama-namanya Tuhan pada masing-masing agamanya karena adanya Tuhan. Bila tidak ada Tuhan, maka tidak akan pernah ada sesebutan. Berarti Tuhan itu siapa? Ya hidup yang bisa mengatakan Tuhan itulah Tuhan. Jadi bila manusianya sampai kepada fitrah diri manusianya sebagai makhluk, maka ia akan enjoy saja di dalam kehidupan ini. Bila manusianya sudah sampai fitrah kepada kemakhlukannya, ia akan enjoy diperjalankan Tuhan. Enjoy menikmati cerita-cerita Tuhan, baik yang ada pada diri kita dan baik yang ada pada diri orang lain. Siapapun mereka, kita akan menyaksikan cerita Tuhan dengan indah. Meskipun kita melihat orang beragama yang selain Islam, kita indah menyaksikannya. Kenapa? Karena kita sudah bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mengesai alam semesta ini. Tuhan yang Maha Esa, yang mengesai seluruh manusia. Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai seluruh manusia. Hidup inilah
Tuhan itu. Apapun namanya, yang penting sosoknya Tuhan adalah hidup. Loh, katanya Tuhan itu tidak bersosok. Sebenarnya manusia inilah yang tak bersosok, wong ndak ada. Tuhan bersosok. Kenapa? Karena wujud, karena nyata. Jadi sesungguhnya kenapa manusia itu tidak bisa menemukan sosok Tuhan? Karena manusia sudah merampas sosok ketuhanan, merampas hidupnya Tuhan, merampas badan milik Tuhan, merampas kekuasaannya Tuhan. Maka dari itu, makna dari jalan yang lurus itu kembali ke fitrah kemakhlukannya, yakni yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Baru itulah yang dimaksud Islam. Itulah yang dimaksud jalan yang lurus. Itulah yang dimaksud jalan keselamatan. Bila hati kita sudah selamat kepada Tuhan, pasti hati kita akan selamat menuju atau menyaksikan seluruh manusia apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun ras dan sukunya, kita menyaksikan dengan keindahan. Karena pandangan kita sudah berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Karena tidak ada Tuhan tu yang lain. Kalau ada Tuhan yang lain, maka ciptaannya berbeda-beda. Bentuknya manusia beda-beda. Bila Tuhannya beda. Tuhannya orang Islam ketika menciptakan orang-orang yang beragama Islam, bentuknya bulat-bulat. Bapa atau Allah di dalam agama Kristen, karena Tuhannya beda, Allah dengan Allah, maka ia menciptakan pengikut-pengikutnya atau umatnya di dalam agama Kristen bentuknya kotak-kotak dan sebagainya. Yang Hindu Buddha pun demikian. Bila Tuhan itu beda, ya bentuk manusia ya pasti beda-beda. Namun kenapa bentuk seluruh manusia ini seragam? Ada kepalanya di atas, ada dua telinganya, bentuknya seragam. Kenapa? Karena Tuhannya Tuhan yang Maha Esa yang menciptakannya. Perbedaan-perbedaan Tuhan di dalam agama itu kan karena keyakinan kepahaman manusia tentang Tuhan, karena mengikuti hawa nafsunya sendiri-sendiri, sehingga seolah-olah memandang Tuhan itu banyak. Tuhan itu beda-beda. Karena sudut pandang hawa nafsulah yang membuat manusia beda-beda, sehingga hawa nafsu, sehingga setan dengan mudahnya mengadu domba manusia agar saling gontok-gontokan, agar saling berdebat-debatan, agar saling berbantah-bantahan. Disitulah kesenangan setan. Kita lanjutkan, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, yakni bila manusianya sudah menyelamatkan dirinya kepada Tuhannya, yaitulah agama. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Jadi orang-orang yang sudah lurus jalannya kepada Tuhan yang Maha Esa, ia tidak akan berselisih, tidak suka berdebat, tidak suka berbantah-bantahan, ngalah wae, enjoy wae. Kenapa? Karena sudah tahu rahasia kehidupan ini. Jadi tidak berselisih lagi dengan siapapun, tidak berselisih lagi dengan iman orang lain pun. Kenapa? Karena sudah tahu rahasianya. Seluruh manusia berbeda-beda ceritanya karena diceritakan oleh Sang Maha Pencipta. Sifatnya Tuhan adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri
dengan zatnya sendiri. Maknanya Allah memperjalankan, Allah menceritakan masing-masing diri manusia dengan jalan yang berbeda-beda. Tapi tetap Esa. Kenapa kok tetap Esa? Karena diperjalankan Tuhan, dikuasai Tuhan. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Jadi orang-orang yang sebagai ahli kitab ini saling berselisih. Kecuali hanya orang-orang yang sudah selamat hatinya kepada Tuhan. Maknanya orang yang diberi ilmu itu adalah hatinya sudah selamat kembali kepada Tuhan. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, jadi hari perhitungan itu jangan nunggu besok, bro. Hari perhitungan itu datang setiap saat, setiap waktu. Apapun yang Anda lakukan pasti akan menuai seperti apa yang Anda lakukan. Itulah yang dimaksud cepat perhitungannya. Ketika Anda suka menghina orang, langsung akan dapat Anda akan memperhitungkan sendiri akibatnya. Ketika Anda suka menghina orang lain, berarti Andalah orang yang terhina itu. Cepat perhitungannya. Otomatis orang yang suka menghina orang lain ini hatinya selalu panas, hatinya selalu resah, gelisah, hatinya selalu merasa yang paling benar sendiri. Itulah yang dimaksud cepat perhitungannya. Sehingga manusia yang suka menghina, yang suka mencaci, yang suka berdebatan, yang suka berbantah-bantahan, pasti hatinya panas. Inilah yang dimaksud sangat cepat perhitungannya. Namun bila manusia itu enjoy saja, ia tak akan pernah terkena suatu yang panas. Jadi ketika hati kita enjoy, maka cepat perhitungan hati kita semakin damai, hati kita semakin sejuk, tenang, bahagia, enjoy. Sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan bahagia, dengan enjoy, mengikuti arahan Tuhan, mengikuti titah-titah Tuhan, mengikuti karya-karya Tuhan, mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, mengikuti takdir-takdir Tuhan dengan rela dan ridho. Tidak melawan Tuhan lagi. Bila kita masih suka menghina orang lain, berarti kita telah melawan takdir Tuhan. Berarti kita seolah-olah menghina Tuhan. Dikira orang lain itu siapa? Karena kita masih memandang sudut pandang kemanusiaan, ya pasti kita memandang bersandarkan hawa nafsu. Namun bila manusia sudah bersandar, sudah kembali kepada Tuhannya, maka manusia itu sudah tidak melihat manusia lagi. Kenapa? Karena yang ada hanyalah cerita Tuhan. Saya diceritakan duduk sebagai orang yang beragama Islam. Anda mungkin diceritakan Tuhan duduk sebagai orang Kristen. Anda diceritakan Tuhan duduk sebagai orang beragama Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Indah. Cerita-cerita Tuhan itu indah bagi orang-orang yang berilmu. Maknanya berilmu di sini orang-orang yang sudah kembali kepada ilmunya Tuhan. Orang-orang yang sudah kembali kepada kekuasaan Tuhan. Itulah hari perhitungan itu bukan besok, tapi sekarang sudah terjadi. Tergantung Anda, kita memakai sudut pandang Tuhan atau masih memakai sudut pandang setan.
memakai sudut pandang hawa nafsu, maka akan sangat cepat perhitungannya. Langsung Anda rasakan. Bila kita masih berpegang teguh kepada hawa nafsu kita sendiri, pasti kita hidup ini tidak akan menemukan kedamaian. Ketakutan yang dirasa, kesedihan yang dirasa, kekecewaan yang dirasa. Kenapa? Karena telah lama nuntut Tuhan. Minta menuntut Tuhan, minta sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya sendiri. Berarti ia telah melawan Tuhan. Ayat yang ke-20 di dalam surat Al-Imran. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ Wallahu basirum bil ibad. Yang artinya, kemudian jika mereka membantah engkau, dalam kurung Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi maknanya kemudian jika mereka membantah engkau, katakanlah aku berserah diri kepada Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Bagi orang-orang yang hatinya sudah enjoy, maka pasti di dalam kehidupan ia berserah diri kepada Tuhannya. Diceritakan apa saja oleh Tuhannya. Dikehendaki apa saja oleh Tuhannya. Ditetapkan sebagai apa saja, keadaan apapun, ia selalu berserah diri kepada Tuhannya. Maka melihat orang lain pun juga demikian. Jadi orang-orang yang mengikutiku, maknanya ketika kita sudah bersandar diri kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, maka kita dengan mudah menyerahkan orang lain juga kepada Tuhan. Sehingga kadang kita dihina orang, kita tidak marah. Kenapa? Karena kita serahkan dia juga kepada Tuhan. Maknanya apa? Orang itu makhluk. Ia tidak akan pernah bisa menghina saya bila bukan maunya Allah. Ketika kita dicaci orang, kita lihat, kita kembalikan, kita pasrahkan juga orang yang mencaci kita. Kenapa? Karena sesungguhnya makhluk itu tidak bisa mencaci. Jadi semuanya dikehendaki oleh Tuhan, maka berpasrah dirilah kepada Tuhan dan pasrahkan orang itu pun juga kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah selamat hatinya. Itu yang dimaksud Islam itu. Namun bila kita masih marah, sering marah, berbantah-bantahan, tidak menerima orang lain, berarti hati kita meskipun secara KTP hanyalah lambang-lambang agama Islam saja, namun hatinya masih tersesat. Islam belum berpasrah diri kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Islam itu bukan suatu agama. Namun Islam itu adalah tujuan seluruh manusia agar supaya mendapatkan jalan yang lurus sampai kepada Tuhan.
Jadi Islam di sini untuk sahabat-sahabatku yang beragama Kristen bukan makna sebuah agama Islam itu, namun sudut pandang tujuan seluruh manusia pasti ingin lurus jalannya menuju Tuhan. Itulah yang dimaksud Islam menurut Allah, bukan Islam menurut manusia. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Maknanya bagi orang-orang yang sudah selamat hatinya, bagi orang-orang yang sudah sampai ke makom enjoy hatinya, ketika manusianya sudah ketemu dengan fitrah diri manusianya yang hanya sebagai makhluk, maka ia ditugaskan untuk menyeru kepada manusia, menyuruh, menyampaikan jalan yang lurus agar manusia bisa mengikuti jalannya. Dan itu pun hanya sekedar menyampaikan. Yang diberi penyampaian nerima atau tidaknya no comment. Kenapa? Allah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Jadi kita hanya diceritakan untuk menyeru, menyampaikan jalan yang lurus, jalan kepada Tuhan. Kita ganti surat ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul Azim. Ini hanya terjemahannya bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Namun apa dibaliknya? Makna yang sesungguhnya, makna mutasabihatnya yang tidak diketahui oleh manusia. Makna yang sesungguhnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja, maka ia akan selamat. Apa yang dikatakan beriman? Coba di dalam hati kita masih mengikuti langkah-langkah kemanusiaan kita apa? Tidak. Kita masih mengikuti langkah-langkah hawa nafsu atau tidak. Kita yang tahu. Jadi kalau kita masih mengikuti langkah-langkah setan, yakni langkah-langkah kedagingan di dalam hati kita, langkah-langkah keakuan diri kita sendiri di dalam hati kita, maka berarti belum dikatakan beriman. Kenapa? Karena masih mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu tidak gaib. Setan itu nyata. Coba periksa di dalam masing-masing hati kita. Siapa sih yang nyata? Bila Allahnya belum nyata, berarti yang nyata adalah dirinya sendiri. Yaitulah yang dimaksud langkah-langkah setan. Karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. Itu maknanya ketika kita merasa diri kita lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup, lebih berkuasa daripada Allah, berarti kita ini masih jadi setan. Berarti tidak dikatakan orang-orang yang beriman.
ya pasti tidak akan selamat jalannya, tidak akan selamat di dalam kehidupan ini secara kafah. Itulah yang disebut Islam itu. Yakni Islam itu pedoman pegangan bagi seluruh umat manusia sehingga ia sampai kepada Tuhannya dan akan mendapatkan hadiah hati yang damai, hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang enjoy. Itulah tanda-tanda orang yang sudah beriman. Dan itulah tanda-tanda orang yang sudah selamat hatinya. Kenapa? Enjoy itu sebenarnya bukan enjoynya manusia lagi, namun enjoynya Tuhan yang bersifat jais. Enjoynya Tuhan yang bersifat wenang, yakni semau-maunya sendiri, sakarpe dewe. Kenapa? Karena Allah sendirian. Sendirian yang mengatur alam semesta ini. Allah sendirian yang mengatur seluruh manusia. Allah sendirian yang mengatur tumbuh-tumbuhan. Allah sendirian yang mengatur hayawan-hayawan. Sendirian. Jadi enjoy sakarpe dewe. Sesuka hatinya sendiri. Jadi bila manusia sudah memahami Tuhan, maka hatinya selalu enjoy. Itulah yang dinamakan religi. Hati-hati yang sudah bersujud kepada Tuhannya. Hati-hati yang sudah bermakmum selalu mengikuti Tuhannya. Hatinya tidak melawan kepada apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Ditetapkan sebagai apapun, enjoy saja. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, di sini maknanya secara mutasabihatnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi yang bisa bicara, yang bisa berkata aku ini siapa kalau bukan hidup? Namun selama ini manusia kebanyakan mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidup manusianya. Disitulah belenggu, disitulah hijab, disitulah dinding. Sehingga manusia tidak bisa bertemu dengan Bapa, dengan Tuhannya, dengan Allahnya. Kenapa? Karena hidupnya masih dipenuhi kedagingan. Hidup masih diakui sebagai hidup manusianya. Jadi makna kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maknanya bila hidup ini tidak kita serahkan, tidak kita pasrahkan kepada Tuhan, kepada Bapa, kepada Allah, maka selamanya kita akan terhukumi kematian atau buta mata hatinya atau terkena dosa, dikutuk dosa selama-lamanya. Bila hidup ini tidak diserahkan kepada Bapa, tidak diserahkan kepada Tuhannya. Bila hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhannya, maka itulah yang dimaksud jalan yang lurus. Itulah yang dimaksud jalan kebenaran. Benar hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya sudah menjadi hidupnya Bapa. Karena hidupnya telah menjadi hidupnya Tuhan. Karena hidupnya telah menjadi hidupnya Allah.
berarti manusia sudah selamat kembali kepada Bapaknya. Manusia sudah kembali kepada Tuhannya. Maka itulah yang dimaksud jalan keselamatan. Jadi harus mengikuti jalannya Yesus seperti Yesus, kisah Yesus terdahulu. Kalau kita tidak mengikuti jalannya, maka kita tak akan pernah, kita selamanya akan terbelenggu dengan kedagingan. Kita tidak mau menyalibkan kedagingan kita. Kita tidak mau menyalibkan hawa nafsu kita. Kita tidak mau meninggalkan diri kita. Selamanya hati kita akan terjajah. Selamanya hati kita akan menjadi budak-budaknya setan saja. Kita lanjutkan Yohanes 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi bila kita sudah mengenal Tuhan, bahwa hidup inilah Tuhan, pasti kita mengenal hidup yang ada pada diri manusia yang lain. Maka kita kemanapun pasti yang dilihat ya Bapa. Kemanapun yang dilihat ya Tuhan. Kemanapun yang dilihat ya Allah. Kemanapun yang dilihat ya Allah. Kenapa? Karena manusia sudah kembali kepada Tuhannya. Maka melihat alam semesta, maka yang terlihat bukan alam semestanya, namun Bapalah yang meliputi alam semesta. Tuhanlah yang meliputi alam semesta. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji di malam yang indah ini akan mengedukasi kita semua, terkhususnya diri saya, bisa teredukasi dengan kajian-kajian di YouTube Uripe Allah. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, nanti ini insya Allah besok kita upload ke YouTube Uripe Allah, bisa disimak ulang lagi, diulang-ulang lagi, dihayati, dimengerti. Insya Allah kita akan dipahamkan sehingga hati kita bisa damai, bisa tenang, bisa tentram, bisa bahagia, dan bisa enjoy di dalam menatap kehidupan ini. Jadi hati kita la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan lagi dan hati tidak akan bersedih lagi. Kenapa? Karena sudah tinggal di dalam surganya Allah. Apa sih makna surganya Allah itu? Selalu dikuasai oleh Allah di dalam kehidupan ini. Semoga kita semua bisa memahami dan semoga kita semua diberikan hati yang enjoy, dilapangkan dada kita, diberikan kita kesehatan, dilapangkan pula rezeki kita sehingga tercukupi semua kebutuhan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.